Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nafisa, NIM 221175, kelas PAID 6F. Di sini saya ingin bikin video mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan pertama. Aplikasi atau platform teknologi kekinian untuk pembelajaran PAI dan budi pekerti. Berikut ada 3 aplikasi dan platform teknologi yang sangat berpotensial untuk mendukung inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, beserta penjelasan spesifik pemanfaat dan antisipasi dan tantangannya. Yang pertama yaitu Google Classroom. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan Google Classroom karena kita sering menggunakannya di masa waktu COVID kemarin. Pengertian Google Classroom merupakan platform pembelajaran daring sangat populer dan mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Platform ini mendukung mengelola kelas, mengirimkan materi seperti tugas, diskusi, serta penilaian terpusat dan efisien. Manfaat Google Classroom bagi guru dapat membagikan materi PAI seperti teks, audio, dan gambar secara berstruktur. Sedangkan manfaatnya bagi siswa dapat mengerjakan tugas, mengikuti diskusi kelompok, dan mengakses sumber belajar kapan saja. Fitur komentar juga terdapat di dalam Google Classroom atau fitur forum diskusi dapat dimanfaatkan untuk membahas nilai budi pekerti, studi kasus, keagamaan secara interaktif. Antisipasi tantangan itu seperti kendala akses internet. Guru perlu menyempatkan materi yang dapat diunduh dan dipelajari secara offline. Yang kedua, literasi digital. Guru dan siswa perlu diberikan pelatihan singkat penggunaan Google Classroom agar tidak mengalami kesulitan, seperti belajar dulu sebelum menggunakan Google Classroom. Aplikasi yang kedua yaitu Quizizz. Quizizz adalah aplikasi berbasis kuis interaktif yang dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi PAI secara menyenangkan dan kompetitif. Manfaatnya bagi guru dapat membuat kuis tentang materi Al-Quran, hadis, sejarah Islam, atau budi pekerti. Siswa belajar melalui game edukasi yang memotivasi partisipasi aktif, mengulang materi, dan memperbaiki kesalahan secara langsung. Hasil Quizizz dapat dianalisis untuk mengerti topik yang belum dipahami siswa, karena ketika kita menggunakan Quizizz menjawab soal, habis itu kan langsung keluar itu nilai berapa kita yang benar, berapa yang salah, jadi bisa mengevaluasi gitu. Antisipasi tantangan yaitu keterbatasan perangkat. Guru dapat mengatur jadwal kuis secara bergantian untuk menyediakan sesi bersama di laboratorium. Yang kedua itu koneksi internet. Guru bisa mengunduh soal atau membagikan secara offline jika diperlukan, jika tidak memiliki koneksi internet. Yang ketiga, aplikasi Al-Quran digital, misalnya Al-Quran Indonesia dan Al-Quran Akademi. Ada juga kemarin kita kan menggunakan juga Al-Quran Kemenak kan. Aplikasi Al-Quran digital menawarkan berbagai fitur seperti teks Al-Quran, terjemah tafsir, audio murotal, dan penanda bacaan yang sangat membantu pembelajaran PAI. Manfaatnya bagi siswa dapat belajar dan memahami menghafal Al-Quran secara mandiri maupun dibimbing oleh guru. Fitur audio memudahkan latihan tajwid dan memperbaiki hafalan. Dan guru dapat membuat tugas eksplorasi seperti ayat-ayat tertentu, diskusi tafsir, refleksi, nilai moral yang telah dipelajari dari ayat-ayat tersebut. Sedangkan antisipasi tantangan yaitu distraksi digital. Guru perlu mengarahkan pengguna aplikasi hanya untuk tujuan pembelajaran dan mengawasi aktivitas siswa. Yang kedua, literasi aplikasi. Guru perlu membimbing siswa dalam memilih aplikasi yang terpercaya dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan dari pertanyaan kedua. Tantangan utama pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Yang pertama, keterbatasan literasi digital guru dan siswa. Banyak guru PAI dan siswa belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Guru seringkali kesulitan dalam mengoperasikan perangkat dan aplikasi pembelajaran digital, sehingga pemanfaatan teknologi menjadi kurang optimal atau kurang sempurna ya. Sementara itu, siswa juga belum sempurna mampu menggunakan teknologi secara bijak dan efektif untuk mempelajari agama. Untuk pembelajaran agama. Yang kedua,
keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas pendukung teknologi yang memadai seperti perangkat komputer, koneksi internet, atau akses aplikasi pembelajaran daring. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi antara sekolah satu dengan yang lainnya, serta antara siswa yang memiliki fasilitas dengan yang tidak, karena setiap sekolah kan memiliki fasilitas yang berbeda ya. Yang ketiga itu tantangan integrasi nilai-nilai agama dalam konteks digital. Teknologi digital mempermudah akses informasi, namun membawa tantangan dalam menjaga kemurnian nilai-nilai agama. Seperti konten keagamaan yang tersebar di internet tidak selalu valid atau sesuai dengan kurikulum dan nilai-nilai Islam. Selain itu, siswa mudah terdistraksi oleh konten lain sehingga fokus dan internalisasi nilai-nilai agama menjadi menurun. Solusi dan strateginya yang pertama, peningkatan literasi digital guru dan siswa. Sekolah perlu mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Dan guru didorong untuk mengikuti seminar, workshop, atau komunitas belajar digital secara rutin. Sedangkan untuk siswa, sekolah dapat mengintegrasikan pelatihan interaksi digital dalam kegiatan ekstrakurikuler atau program orientasi serta memberikan panduan penggunaan teknologi secara bijak. Yang kedua, optimalisasi sumber daya teknologi yang ada dan dikolaborasi. Sekolah dapat memaksimalkan penggunaan perangkat tersedia dari laboratorium, komputer, perangkat siswa yang lainnya secara bergantian, menggunakan platform pembelajaran gratis atau biaya rendah yang mudah diakses dan tidak membutuhkan sertifikasi perangkat tinggi. Mengupayakan kerjasama dengan orang tua atau komite sekolah atau pihak ketiga, misalnya seperti donatur sekolah atau CRS perusahaan untuk pengadaan. Yang ketiga, pengembangan dan kurasi konten digital PAI yang relevan. Guru perlu mengembangkan atau memilih konten digital yang sesuai dengan kurikulum dan nilai-nilai Islam seperti video pembelajaran, integrasi podcast, dan aplikasi edukasi yang kredibel atau sesuai. Sekolah juga dapat membentuk tim kurasi konten yang bertugas untuk menyeleksi atau merekomendasikan sumber belajar daring yang valid dan aman bagi siswa. Dan guru juga dapat memanfaatkan media sosial secara bijak untuk menyebarkan pesan moral dan nilai agama serta membimbing siswa dalam memilih informasi yang benar. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.